Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang kami hormati Bu Septi Nurmalita, SMAK, selaku dosen pengampu di mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan salah satu materi pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, yaitu tentang pengambilan sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Lalu untuk anggota kelompok 2 ini, yaitu ada Cindy Claurencia, Denis Tedinata, Farah Fadila, Nabila Rahma, Rahmi Azara, Rido Malik, dan Siti Aisyah. Nah, selanjutnya itu adalah overview atau sub-sub yang akan kami paparkan. Yang pertama itu ada sampel representatif, yang kedua pengambilan sampel statistik versus non-statistik, dan pemilihan sampel probabilistik versus non-probabilistik. Lalu yang ketiga ada metode pemilihan sampel. Yang keempat ada sampling untuk tingkat pengecualian. Lalu yang kelima adalah penerapan sampling audit non statistik. Yang keenam adalah pengambilan sampel audit statistik. Dan yang terakhir yaitu adalah penerapan pengambilan sampel atribut statistik. Pembahasan yang pertama di sini ada representatif sampel. Sampel yang representatif adalah sampel yang memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan karakteristik populasi. Ini berarti bahwa item yang dijadikan sampel serupa dengan item yang tidak dijadikan dengan sampel. Dalam praktiknya, auditor tidak dapat mengetahui apakah sampelnya itu representatif, bahkan setelah semua pengujian telah selesai. Namun, dengan berhati-hati dalam merancang proses pengambilan eh, memilih sampel dan mengevaluasi hasilnya, auditor itu dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih baik. Nah, risiko sampling dan non-sampling adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Nah, di sini juga auditor tuh dapat mengontrol risiko sampel dalam dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengubah ukuran sampel. Nah, ukuran sampel yang lebih besar dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sampel itu akan representatif. Namun, auditor juga perlu mempertimbangkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengambilan sampel yang lebih besar. Untuk risiko kedua, yaitu menggunakan prosedur yang tepat untuk mengambil item sampel dari populasi. Nah, di sini auditor juga harus menerapkan metode pengambilan sampel yang sesuai, seperti sampling acak atau stratifikasi. Ini untuk memastikan bahwa setiap elemen populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Pembahasan yang kedua ada statistical versus non-statistical sampling and probabilistic versus non-probabilistic sample selection. Metode pengambilan sampel audit ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pengambilan sampel statistik dan pengambilan sampel non-statistik. Kedua kategori ini memiliki tiga tahap yang sama, yaitu ada merencanakan sampel, yang kedua memilih sampel dan menjalankan pengujian, dan yang kemudian terakhir mengevaluasi hasilnya. Nah, tahap pertama yaitu perencanaan sampel ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengujian audit dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan risiko pengambilan sampel yang diinginkan dan minimalkan kemungkinan kesalahan. Nah, dalam tahap ini, auditor menetapkan tujuan audit, menetapkan ukuran sampel yang memadai, dan mempertimbangkan karakteristik populasi yang akan disampling. Nah, tahap yang kedua yaitu memilih sampel dan menjalankan pengujian. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik atau non-statistik. Metode statistik melibatkan probabilitas yang diketahui untuk setiap item populasi agar masuk dalam sampel, seperti simple random sampling, systematic sampling, atau stratified sampling. Sementara itu, metode non-statistik bergantung pada pertimbangan auditor tanpa menggunakan probabilitas tertentu, seperti direct sampling, block sample, atau haphazard sampling. Nah, setelah sampel ini dipilih, auditor tuh dapat melanjutkan dengan melakukan pengujian terhadap item-item dalam sampel untuk mengumpulkan bukti audit. Nah, dan tahap yang terakhir yaitu adalah mengevaluasi hasil pengujian. Auditor di sini menganalisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam populasi dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi tersebut serta menyusun laporan audit untuk disampaikan kepada pihak terkait.
Nah, perencanaan sampel ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengujian audit ini dilakukan dengan cara yang aman dan meminimalkan kemungkinan kesalahan pengambilan sampel. Dan memilih sampel ini melibatkan bagaimana sampel ini dipilih dari populasi. Selanjutnya, auditor hanya dapat melakukan pengujian audit setelah item sampel ini telah dipilih dan dievaluasi hasil dari tes auditnya. Selanjutnya merupakan sample selection method, di mana di sini kita akan belajar mengenai metode probabilistik dan juga metode non-probabilistik. Perlu diketahui bahwasanya di dalam implementasinya, metode probabilistik itu lebih sering dipakai dibanding dengan metode non-probabilistik, dikarenakan sampel yang kita dapatkan dari metode probabilistik ini lebih representatif. Nah, di sini metode probabilistik dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah simple random sample selection, di mana sampel yang ada di dalam suatu populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, biasanya ini digunakan oleh auditor jika dia tidak memiliki prioritas untuk menekankan pada suatu sampel tertentu. Dan juga untuk menggunakan hal ini, auditor dapat menggunakan generator untuk pengacak angka dan juga perangkat lunak tertentu seperti komputer ataupun ada Excel. Nah, yang kedua, yaitu adalah systematic sample selection, di mana di sini menekankan pada prioritas auditor untuk menentukan interval sampel yang dia inginkan, yaitu mengacu pada jumlah populasi yang ada. Nah, setelah menentukan secara acak angka awalnya, maka sampel selanjutnya dipilih berdasarkan interval tertentu yang diinginkan. Namun, metode ini sendiri memiliki suatu kelemahan karena berisiko bias apabila terdapat pola tertentu di dalam suatu populasi. Lalu yang ketiga, yaitu ada probability proportion to size atau PPS. Di sini merupakan sebuah metode yang kita pakai apabila kita menekankan dengan sampel-sampel yang jumlahnya besar. Jadi dapat dilakukan dengan menggunakan sampel stratifikasi yang membagi populasi menjadi subpopulasi, di mana kita memecahnya menjadi lebih kecil agar lebih mudah untuk kita mengambil sampelnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan menuju ke metode non-probabilistik. Yang pertama itu ada haphazard sample selection, di mana ini merupakan sampel yang diambil murni tanpa adanya pola yang dilakukan oleh auditor. Namun, metode ini sendiri tidak memastikan bahwa sampel yang diambil itu benar-benar acak, karena bisa saja tanpa sadar auditor itu memilih sampel tertentu secara lebih sering. Dan yang terakhir yaitu ada block sample selection, di mana sampel ini diambil menggunakan blok, yang mana akan dipilih satu item dalam satu blok untuk memilih item selanjutnya secara berurutan. Metode ini sendiri tidak meningkatkan persentase sampel secara representatif. Nah, jadi itulah mengapa untuk metode non-probabilistik tidak terlalu terpakai dalam implementasinya, karena tidak representatif untuk mewakilkan satu dari sekian banyak populasi. Sekian. Nah, untuk selanjutnya itu ada sampling untuk tingkat pengecualian atau exception rate. Nah, dalam audit, sampling digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian dan memastikan tingkat kesalahan moneter dalam batas yang dapat diterima. Auditor memperkirakan persentase item dalam populasi yang mengandung kesalahan atau penyimpangan, yang disebut sebagai tingkat pengecualian. Ada tiga jenis pengecualian yang biasanya dicari oleh auditor, yaitu yang pertama penyimpangan dari aturan atau prosedur, yang kedua kesalahan angka dalam transaksi, dan yang ketiga kesalahan dalam saldo akun. Nah, untuk kedua kategori pertama, auditor sering menggunakan audit sampling untuk mengukur tingkat pengecualian. Sementara untuk kesalahan saldo akun, auditor lebih fokus pada jumlah total kesalahan daripada tingkat pengecualiannya. Karena sampling hanya menggunakan sebagian dari populasi, hasilnya bisa saja berbeda dari kenyataan. Nah, perbedaan ini tuh disebut sebagai kesalahan sampling. Auditor juga mempertimbangkan resiko sampling, yaitu kemungkinan bahwa kesimpulan yang diambil dari sampel tidak mencerminkan populasi sebenarnya. Untuk mengurangi resiko ini, auditor menghitung batas atas tingkat pengecualian yang mungkin terjadi dalam populasi, yang disebut sebagai Computed Upper Exception Rate atau CUER.
Dengan mengetahui keyword, auditor dapat menilai apakah suatu tingkat pengecualian masih dalam batas yang dapat diterima atau tidak. Nah, jika keyword yang terlalu tinggi, bisa jadi ada masalah dalam laporan keuangan dan auditor mungkin menyarankan perbaikan. Berikutnya adalah penerapan sampling audit non-statistik. Dalam penerapan sampling audit non-statistik, auditor mengandalkan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel, memilih item sampel, dan mengevaluasi hasilnya. Tiga fase pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Ada tiga fase. Yang pertama, rencanakan sampel, yang meliputi menyatakan tujuan pengujian audit, memutuskan apakah pengambilan sampel audit berlaku, menetapkan atribut dan kondisi pengecualian, menetapkan populasi, menetapkan unit pengambilan sampel, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi, menetapkan risiko ketergantungan yang berlebihan yang dapat diterima, perkiraan deviasi populasi atau tingkat pengecualian, dan tentukan ukuran sampel awal. Kemudian, fase berikutnya adalah pilih sampel dan melakukan prosedur audit, meliputi pemilihan sampel dan melakukan prosedur audit. Yang terakhir adalah evaluasi hasil yang meliputi generalisasi dari sampel ke populasi, kemudian analisis pengecualian dan memutuskan penerimaan populasi. Sampling Berikutnya adalah penerapan sampling audit non-statistik. Dalam penerapan sampling audit non-statistik, auditor mengandalkan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel, memilih item sampel, dan mengevaluasi hasilnya. Tetapkan unit pengambilan sampel. Ditentukan auditor berdasarkan definisi populasi dan tujuan pengujian. Unit ini merupakan elemen fisik yang sesuai dengan angka acak yang dihasilkan. Misalnya, unit pengambilan sampel dari titik awal dalam pengujian audit. Kemudian ada menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau tolerable exception rate atau TER, yang merupakan tingkat pengecualian tertinggi yang akan diizinkan oleh auditor dalam pengendalian yang sedang diuji dan masih bersedia menyimpulkan bahwa pengendalian tersebut beroperasi secara efektif. Saat menentukan TER, auditor mempertimbangkan tingkat ketergantungan yang akan ditempatkan pada pengendalian dan signifikansi pengendalian terhadap audit. Jika hanya satu pengendalian digunakan untuk mendukung penilaian risiko pengendalian yang rendah, maka TER untuk pengendalian tersebut akan ditetapkan lebih rendah dibandingkan jika ada beberapa pengendalian yang mendukung penilaian risiko yang sama. TER memiliki dampak yang signifikan pada ukuran sampel. Ukuran sampel yang lebih besar diperlukan untuk TER rendah daripada TER yang tinggi. Kemudian adalah menetapkan resiko ketergantungan yang berlebihan yang dapat diterima atau ARO atau Acceptable Risk of Over-Reliance. Adalah tingkat resiko yang dapat diterima oleh auditor terkait ketergantungan pengendalian internal yang sebenarnya tidak seefektif yang mereka simpulkan. ARO menunjukkan sejauh mana auditor bersedia menerima resiko, juga mewakili pengukuran risiko sampling yang digunakan oleh auditor. Kemudian ada perkiraan deviasi populasi atau tingkat pengecualian atau Estimated Population Exception Rate yang disingkat EPL. Adalah perkiraan awal auditor mengenai tingkat pengecualian, kesalahan, atau penyimpangan dalam populasi sebelum pengujian dilakukan. Biasanya auditor menggunakan hasil audit tahun sebelumnya untuk menentukan Estimated Population Exception Rate ini. Jika data sebelumnya tidak ada atau dianggap kurang andal, auditor dapat mengambil sampel awal dalam jumlah kecil pada tahun berjalan. Kemudian ada yang terakhir, tentukan ukuran sampel awal. Setelah tiga faktor utama, yaitu TER, ARO, dan EPR ditentukan, auditor dapat menetapkan ukuran sampel awal. Disebut ukuran sampel awal karena auditor masih perlu mengevaluasi hasil sampel untuk memastikan apakah ukuran tersebut cukup untuk mencapai tujuan pengujian.
Nah, selanjutnya ada pemilihan sampel. Definisi dari pemilihan sampel adalah proses memilih sejumlah item dari populasi yang akan diperiksa oleh auditor. Nah, di sini ada dua metode utama dalam pemilihan sampel. Yang pertama itu metode probabilistik, probability sampling, dan metode non-probabilistik. Nah, metode probabilistik adalah metode yang menggunakan teknik matematis untuk memastikan setiap item dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Metode ini membuat sampel itu lebih representatif dan hasilnya dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Di sini ada contoh, jika ada 1000 invoice, auditor itu bisa menggunakan software buat milih 100 invoice secara acak. Adapun definisi dari metode non-probabilistik adalah metode yang tidak memberikan peluang yang sama kepada setiap item dalam populasi untuk dipilih. Biasanya digunakan ketika metode probabilistik ini sulit untuk diterapkan. Jadi menggunakan metode non-probabilistik. Contohnya itu dari 1000 invoice, auditor memilih setiap invoice ke-10 untuk diperiksa. Selanjutnya, pelaksanaan prosedur audit. Setelah sampel dipilih oleh auditor, auditor akan melakukan prosedur audit untuk memeriksa item-item yang dalam sampel. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama memeriksa setiap item dalam sampel. Auditor ini memeriksa setiap item dalam sampel untuk memastikan bahwa item tersebut telah memenuhi kriteria atau atribut yang telah ditentukan. Contohnya, kalau auditor sedang menguji persetujuan kredit, mereka akan memeriksa apakah setiap invoice ini yang dalam sampel itu telah disetujui oleh manajer kredit tersebut. Kemudian langkah yang kedua itu mencatat exception atau mencatat adanya penyimpangan. Jika ada item yang tidak memenuhi kriteria, auditor akan mencatatnya sebagai penyimpangan atau sebagai exception. Contohnya itu, jika ada invoice yang tidak disetujui oleh manajer kredit, maka akan dicatat sebagai exception. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung sample rate exception atau menghitung sample exception rate atau yang biasa disingkat SER. SER ini adalah persentase item dalam sampel yang memiliki exception. Rumusnya itu jumlah exception dibagi dengan ukuran sampel kemudian dikali 100. Contohnya itu, jika dari 100 invoice yang diperiksa, kemudian ada 5 invoice yang tidak disetujui, maka jumlah SER-nya adalah 5%. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengevaluasi hasil. Auditor akan membandingkan SER dengan Tolerable Exception Rate atau TER yang telah ditentukan sebelumnya. Jika SER lebih rendah dari TER, artinya tidak ada penyimpangan atau penyimpangannya tersebut lebih rendah dibanding tolerable exception rate-nya, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa kontrol berfungsi dengan efektif. Nah, kemudian jika SER-nya ini lebih tinggi dari TER-nya, auditor mungkin perlu mengambil tindak lebih lanjut, seperti memperluas sampel atau merevisi penilaian risiko kontrol. Contoh praktisnya itu, misalnya auditor ingin menguji apakah semua penjualan itu sudah disetujui oleh manajer kredit. Nah, populasinya itu terdiri dari 1000 invoice, maka yang pertama adalah langkahnya itu adalah pemilihan sampel. Auditor akan memilih 100 invoice secara acak atau menggunakan metode random sampling yang telah dijelaskan di sebelumnya, atau setiap invoice yang ke-10, atau disebut juga dengan metode systematic sampling. Nah, kemudian yang kedua, pelaksanaan prosedur audit. Auditor memeriksa 100 invoice tersebut untuk memastikan bahwa setiap invoice telah disetujui oleh manajer kredit. Nah, jika ada 3 invoice yang tidak disetujui, maka SER-nya berjumlah 3%. Kemudian evaluasi hasil. Jika TER-nya yang ditentukan adalah 5% atau lebih tinggi dari SER, yang mana SER-nya itu 3%, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa kontrol persetujuan kredit berfungsi dengan efektif. Nah, kemudian keputusan penerimaan populasi. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa SER itu singkatan dari Sample Exception Rate, yang mana artinya persentase exception itu yang ditemukan dalam sampel.
Kemudian ada juga EPER, yaitu Estimated Population Exception Rate, atau estimasi awal auditor tentang persentase exception yang diharapkan dalam populasi sebelum pengujian. Nah, di sini artinya jika SIR-nya itu lebih kecil dari EPER-nya, yang mana artinya exception atau penyimpangan yang ditemukan dalam sampel itu lebih rendah daripada yang diharapkan sebelumnya. Implikasinya, kontrol internal dianggap efektif, dan auditor dapat mengandalkan kontrol tersebut untuk mendukung penilaian risiko kontrol yang direncanakan. Dan tidak perlu adanya tindakan tambahan karena hasil tes telah menunjukkan bahwa kontrol berfungsi dengan baik. Contohnya, auditor itu mengestimasi bahwa EPER-nya itu untuk persetujuan kredit adalah 5%. Namun setelah diperiksa, menunjukkan bahwa SIR itu ditemukan sebanyak 3%. Di sini artinya SIR-nya itu lebih kecil dibanding EPER, yang mana SIR-nya itu 3%, kemudian APER-nya itu 5%. Maka auditor dapat menyimpulkan bahwa kontrol persetujuan kredit berfungsi efektif. Nah, jika sebaliknya, kalau SIR-nya itu lebih besar dari EPER, maka artinya hasil tes tidak dapat diterima. Karena jika SIR lebih besar dari EPER, artinya exception yang ditemukan dalam sampel itu lebih tinggi daripada yang diharapkan sebelum menguji sampel tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kontrol internal mungkin tidak berfungsi dengan baik, atau adanya risiko bahwa tingkat exception dalam populasi sebenarnya lebih tinggi daripada yang diterima. Jika seperti itu terjadi, maka langkah yang harus diambil auditor itu adalah mengambil salah satu atau beberapa tindakan seperti merevisi TER atau ARO, yaitu Tolerable Exception Rate, batas maksimum exception yang dapat diterima oleh auditor, dan Acceptable Risk of Overreliance, atau risiko yang bersedia diambil auditor buat menyimpulkan bahwa kontrol efektif, padahal sebenarnya tidak ada. Kemudian dokumentasi dan perencanaan bukti. Nah, dokumentasi adalah proses mencatat semua informasi penting yang berkaitan dengan prosedur audit yang dilakukan. Dokumentasi ini sangat penting karena membuktikan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit dan membantu auditor dalam mengevaluasi hasil audit. Juga menjadi referensi jika ada pertanyaan atau review di masa depan. Nah, mengapa dokumentasi ini harus dilakukan? Pertama, prosedur yang dilakukan. Auditor harus mencatat semua prosedur audit yang dilakukan termasuk tes kontrol dan tes substantif transaksi. Contohnya, memeriksa 100 invoice untuk memastikan persetujuan kredit telah dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, metode pemilihan sampel. Auditor harus mencatat metode yang digunakan untuk memilih sampel. Seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu ada random sampling, systematic sampling, dan haphazard sampling. Contohnya itu menggunakan random sampling untuk memilih 100 invoice dari populasi sebanyak 1000 invoice. Nah, kemudian hasil tes dan kesimpulannya. Auditor harus mencatat hasil dari tes yang dilakukan, termasuk jumlah exception. Misalnya ada 5 invoice yang tidak disetujui. Kemudian sample exception rate atau SER, misalnya SER-nya itu berjumlah 5%. Nah, kemudian membuat kesimpulan, misalnya kontrol persetujuan kredit dianggap efektif karena SIR-nya yang sebanyak 5% itu lebih kecil dibanding TIR yang sebanyak 6%. Contohnya dari 100 invoice yang diperiksa, ditemukan bahwa 5 invoice yang tidak disetujui atau SIR-nya itu sebanyak 5%. Maka kesimpulannya kontrol persetujuan kredit itu efektif. Nah, mengapa dokumentasi ini penting? Yang pertama yaitu akuntabilitas. Karena dokumentasi ini menunjukkan bahwa auditor telah melakukan pekerjaannya itu dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Kemudian, review. Jika ada pertanyaan dari manajemen atau regulator atau pihak lain, nah dokumentasi ini bisa dijadikan bahan sebagai bukti oleh auditor. Nah, kemudian juga sebagai pembelajaran, karena dokumentasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk audit di masa depan. Statistical sampling atau pengambilan sampel statistik adalah metode yang digunakan auditor untuk memilih sebagian data dari populasi yang besar dengan tujuan mendapatkan bukti audit yang dapat mewakili keseluruhan populasi secara andal dan objektif. Auditor menggunakan metode ini dalam dua jenis pengujian utama, yaitu yang pertama test of controls atau ujian pengendalian
untuk menilai apakah sistem pengendalian internal perusahaan berjalan efektif. Yang kedua adalah substantive test of transactions, yaitu uji substantif atas transaksi, yang bertujuan menguji kebenaran dan kewajaran transaksi keuangan yang dicatat perusahaan. Salah satu metode dalam statistical sampling adalah attribute sampling. Teknik ini digunakan ketika auditor ingin mengukur tingkat pengecualian atau exception rates dalam suatu populasi. Dalam metode ini, yang diuji adalah attributes, yaitu karakteristik tertentu pada data. Misalnya, apakah ada dokumen pendukung seperti surat pengiriman yang melengkapi faktur penjualan. Di sini auditor melihat ada atau tidaknya pengecualian. Statistical sampling juga digunakan auditor untuk menyimpulkan tingkat pengecualian atau exception rates dalam populasi. Nah, metode ini didasarkan pada distribusi binomial di mana setiap item dalam populasi hanya memiliki dua kemungkinan hasil, apakah iya atau tidak, atau dalam konteks audit ada pengecualian atau tidak ada pengecualian. Selanjutnya, contoh praktis dan distribusi sampling. Sebagai contoh praktis, auditor ingin menguji apakah seluruh faktur penjualan lebih dilengkapi dengan dokumen pengiriman yang sesuai. Dari seluruh populasi faktur penjualan, diketahui bahwa 5% tidak memiliki dokumen pengiriman sebagaimana dipersyaratkan oleh pengendalian internal klien. Jika auditor mengambil sampel sebanyak 50 faktur, dengan tingkat pengecualian 5%, maka secara matematis diharapkan akan ditemukan sekitar 2,5 pengecualian. Namun dalam praktiknya, jumlah pengecualian yang ditemukan dapat bervariasi, misalnya 0, 1, 2, atau bahkan lebih dari 10 pengecualian. Distribusi binomial membantu auditor menghitung probabilitas dari setiap kemungkinan jumlah pengecualian yang terjadi. Sebagai contoh, peluang auditor menemukan minimal satu pengecualian dalam sampel tersebut dapat dihitung dengan cara mengurangkan probabilitas tidak ada pengecualian dari angka 1. Jika probabilitas tidak ada pengecualian adalah 7,69, maka peluang untuk menemukan setidaknya satu pengecualian adalah 92,31%, yaitu 1 dikurang 0,0769. Setiap kombinasi antara tingkat pengecualian dalam populasi dan ukuran sampel akan menghasilkan distribusi sampling yang berbeda. Misalnya, distribusi sampling dari sampel sebanyak 100 dengan tingkat pengecualian 5% tentu berbeda dengan distribusi dari sampel sebanyak 50 dengan tingkat pengecualian 3%. Meskipun auditor hanya mengambil satu sampel dari populasi yang tingkat pengecualiannya tidak diketahui secara pasti, pemahaman mengenai distribusi sampling memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan statistik. Sebagai ilustrasi, jika dari 50 faktor yang diperiksa ditemukan satu pengecualian, tabel probabilitas menunjukkan ada peluang sebesar 20,25% bahwa populasi memiliki tingkat pengecualian 5%. Di sisi lain, terdapat peluang sebesar 27,94% bahwa populasi memiliki tingkat pengecualian lebih dari 5%, serta peluang sebesar 72,06% bahwa tingkat pengecualiannya adalah 5% atau kurang. Selanjutnya, penerapan sampel atribut statistik. Penerapan sampel atribut statistik memiliki langkah-langkah yang hampir sama dengan metode non-statistik. Namun, perbedaannya terletak pada metode kuantifikasi risiko dan ukuran sampel. Auditor harus merencanakan pengambilan sampel dengan menentukan tujuan audit, atribut yang diuji, serta kondisi pengecualian. Selain itu, auditor juga harus menetapkan populasi dan unit pengambilan sampel yang menjadi dasar pengujian. Menentukan ukuran sampel awal dalam pengambilan sampel statistik dilakukan dengan mempertimbangkan 4 faktor utama, yaitu ukuran populasi, terarah, dan tingkat pengecualian populasi yang diharapkan atau EPR. Auditor dapat menggunakan perangkat lunak audit atau tabel statistik untuk menentukan ukuran sampel yang sesuai. Dalam tahap pemilihan sampel dan pelaksanaan audit, perbedaan utama antara metode statistik dan non-statistik terletak pada teknik pemilihan sampel. Metode statistik mengharuskan penggunaan metode probabilistik seperti sampel acak sederhana atau sistematis untuk menentukan keakuratan dan representasi sampel terhadap populasi. Auditor dapat menggunakan perangkat lunak audit atau spreadsheet untuk menghasilkan sampel berdasarkan metode probabilistik yang sesuai. Setelah sampel dipilih, prosedur audit dilakukan sebagaimana dengan metode non-statistik dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal berdasarkan sampel yang diambil. Selanjutnya, evaluasi hasil. Tahap evaluasi hasil dalam pengambilan sampel statistik melibatkan generalisasi dari sampel ke populasi dengan menghitung tingkat pengecualian atas yang dihitung atau CUER. Perhitungan CUER dilakukan menggunakan program komputer atau tabel statistik yang dikembangkan dari rumus statistik.
Auditor menggunakan tabel statistik dengan memilih arrow yang sesuai, memasukkan jumlah pengecualian aktual yang ditemukan dalam pengujian, lalu mencocokkan dengan ukuran sampel aktual untuk mendapatkan cuer. Hasil perhitungan cuer menunjukkan kemungkinan maksimum tingkat pengecualian dalam populasi dengan tingkat keyakinan tertentu, misalnya 95%. Namun, hasil ini tidak menunjukkan tingkat pengecualian sebenarnya dalam populasi karena tetap ada kemungkinan kesalahan pengambilan sampel. Setelah cuer dihitung, auditor melakukan analisa pengecualian untuk memahami penyebab terjadinya pengecualian dan menentukan apakah populasi dapat diterima. Populasi dianggap dapat diterima jika cuer lebih kecil atau sama dengan TER, dengan keduanya didasarkan pada arrow yang sama. Jika cuer lebih besar dari TER, auditor harus mempertimbangkan tindakan tambahan untuk mengurangi risiko pengendalian, seperti melakukan pengujian lebih lanjut atau menyesuaikan tingkat kepercayaan terhadap efektivitas pengendalian. Dalam metode non-statistik, auditor hanya membandingkan tingkat pengecualian sampel atau SER dengan TER tanpa menghitung cuer secara kuantitatif sehingga keputusan lebih bersifat subjektif. Pada case 1424, diminta untuk menggunakan fungsi rand between. Rand between adalah fungsi Dexel yang digunakan untuk menghasilkan angka acak atau random number di antara angka yang sudah ditentukan. Sebagai contohnya, strip rand between, lalu masukkan angka bawah, angka atas, lalu tutup kurung. Setelah memasukkan formula itu, akan muncul angka random di antara angka yang sudah dimasukkan tadi. Nah, berikutnya ada case 1425. Pada case ini, menguji pemahaman tentang audit sampling dalam pengujian pengendalian internal atas penjualan Shield Retail Limited, khususnya terkait persetujuan kredit elektronik dan kelengkapan dokumen penjualan. Auditor harus menentukan apakah sampling cocok digunakan, menetapkan unit sampel atau kemungkinan besar faktur penjualan, menghitung ukuran sampel berdasarkan TER 6% dan AURO 5%, serta mengevaluasi kesalahan audit trainee dalam pemilihan sampel yang dapat menyebabkan bias. Terakhir, auditor perlu merancang metode sistematik sample selection agar pemilihan sampel lebih representatif dan tidak melanggar prinsip independensi. Oke, selanjutnya di sini ada kasus untuk pertanyaan yang E. Is sampling suitable for the audit procedures for testing controls for 1 and for 2? State is the audit procedures that can be tested by sampling. Jawabannya, pengambilan sampel cocok digunakan untuk prosedur audit dalam pengujian pengendalian, karena bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan dalam memastikan keakuratan pencatatan penjualan. Dalam kasus ini terdapat dua pengendalian utama yang dapat diuji dengan pengambilan sampel, yaitu persetujuan kredit secara elektronik, yaitu pengujian terhadap persetujuan kredit dapat dilakukan dengan memilih sampel faktor penjualan dan memverifikasi apakah setiap transaksi telah disetujui secara elektronik berdasarkan batas kredit yang ditetapkan dalam sistem. Yang kedua, dukungan dokumen pengiriman terhadap faktor penjualan. Pengujian terhadap dukungan dokumen pengiriman dapat dilakukan dengan memilih sampel faktor penjualan dan memeriksa apakah transaksi tersebut didukung oleh dokumen pengiriman yang telah disetujui serta pesanan pelanggan yang telah diverifikasi. Dengan metode ini, auditor dapat mengevaluasi apakah pengendalian internal diterapkan secara konsisten dan efektif dalam memastikan bahwa setiap transaksi penjualan yang dicatat memiliki dasar yang valid dan sah. Terus ada question number untuk B. What is the sampling unit for the audit procedure in part A? Unit sampel yang digunakan dalam prosedur audit ini adalah faktor penjualan. Setiap faktor penjualan merupakan unit yang dapat diuji karena mencerminkan transaksi individu yang harus mematuhi pengendalian internal yang diuji. Pada case 1425 bagian C untuk soalnya itu assume that you expect no expression in the sample for the audit procedure in part A, but are willing to expect author of 6%. At a 5% error, what is the appropriate sample size for the audit text? You may complete this requirement by using attribute sampling. Nah,
Untuk ukuran sampel ditentukan oleh beberapa parameter teknis dalam atribut sampel yang memengaruhi tingkat kepercayaan auditor terhadap efektivitas kontrol. Nah, berikut ini adalah prosedur rincinya. Untuk parameter yang ditetapkan, itu ada risiko of variance yang diterima atau ARO sebesar 5%. ARO ini adalah risiko yang dapat diterima oleh auditor bahwa sampel menunjukkan bahwa kontrol bekerja ini tidak baik, padahal tuh uh, menunjukkan bahwa kontrol bekerja ini baik padahal aslinya itu tidak. Nah, tingkat penyimpangan yang dapat diterima atau TAR yaitu 6%. TAR ini adalah tingkat penyimpangan tertinggi yang dapat diterima auditor agar kontrolnya itu dianggap efektif. Dan parameter yang ketiga yaitu adalah tingkat penyimpangan yang diharapkan dalam populasi atau EPER sebesar 0%. Dalam EPER, auditor tidak dapat mengantisipasi penyimpangan dalam hal apapun. Nah, berdasarkan parameter di samping, tabel atribut atau sampel dapat diakses dalam standar audit seperti AICPA untuk sumber lain. Tabel ini menentukan ukuran sampel untuk beberapa kombinasi seperti euro, TER, dan APER. Nah, dengan euro sebesar 5%, TER sebesar 6%, dan APER sebesar 0%, tabel menunjukkan bahwa ukuran sampel yang diperlukan adalah 50 transaksi. Oke, nah selanjutnya pada case 1425, pada bagian D, perintahnya adalah comment on trainee selection method and design a proper random selection plan, selecting a sample from the population using the systematic sample selection method. Nah, yang pertama itu kita disuruh untuk memberikan komentar terhadap metode pemilihan sampel oleh trainee. Nah, yang pertama, metode yang trainee gunakan yaitu adalah mengecualikan seluruh penjualan luar negeri dan transaksi dengan jumlah di bawah 100.000 per annum. Nah, alasan trainee ini adalah bahwa jumlah ini tuh tidak material. Namun dalam pengujian pengendalian, tujuan utamanya adalah menilai efektivitas sistem pengendalian internal, bukan menentukan materialitas transaksi individual. Nah, pengecualian ini dapat menyebabkan bias dalam sampel karena auditor tidak dapat memastikan apakah pengendalian internal berfungsi secara efektif untuk seluruh populasi, termasuk transaksi luar negeri dan jumlah kecil lainnya. Nah, semua elemen dalam populasi ini harusnya memiliki peluang yang sama untuk terpilih dalam sampel. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kembali sampel yang telah dipilih untuk menguji kelengkapan penjualan untuk mempersingkat waktu. Nah, hal ini tuh melanggar prinsip independensi dalam pemilihan sampel, karena sampel yang digunakan untuk menguji satu tujuan audit tidak boleh digunakan kembali untuk tujuan yang berbeda, karena dapat menyebabkan distorsi dalam membuat kesimpulan. Nah, selanjutnya perintahnya adalah membuat rancangan pemilihan sampel dengan metode sistematis atau sample selection method. Nah, yang pertama itu adalah menentukan populasi. Populasi ini terdiri dari seluruh faktur penjualan atau sales invoice yang diterbitkan selama periode audit, termasuk transaksi domestik dan luar negeri serta berbagai jumlah nominal. Lalu yang kedua yaitu menentukan interval sampel. Interval sampel di interval ditentukan dengan membagi jumlah populasi dengan ukuran sampel yang ditentukan. Pada sampel sales invoice range nomornya yaitu pada 53.419 ke 74243. Dengan ukuran sampel yang ditentukan itu ada 50, maka intervalnya adalah 417 yang dihasilkan dari 74.243 dikurangi 53.419 ditambah 1 lalu dibagi 50. Nah, lalu yang ketiga yaitu menentukan titik awal secara acak. Nah, auditor ini memilih angka acak antara 1 hingga 417. Misalkan angka acak yang dipilih adalah 2.215. Maka sampel pertama yang dipilih adalah invoice nomor 53.634. Nah, hal ini didapat dari eh, nomor sales invoice pertama ditambah 215, yaitu 53.419 ditambah 215. Nah, lalu sampel kedua adalah invoice nomor 54.051, yaitu didapat dari sampel invoice yang pertama tadi 53.634 ditambah 417. Itu dari intervalnya. Nah, lalu selanjutnya ditambah 417 terus hingga sampai ke 50 sampel. Nah, lalu yang keempat yaitu memastikan sampel mencakup seluruh jenis transaksi. Jika pemilihan sistematis ini tidak mencakup transaksi luar negeri atau dengan
nominal kecil, auditor dapat menyesuaikan dengan menggunakan stratifikasi sampel untuk memastikan representasi yang adil. Nah, lalu yang kelima, melakukan TOC atau pada sampel terpilih. Nah, yang kelima itu melakukan TOC pada sampel terpilih, yaitu untuk setiap sampel auditor akan memverifikasi. Yang pertama, apakah persediaan kredit telah diberikan secara elektronik sesuai batas kredit yang telah ditetapkan, dan yang kedua, apakah faktur penjualan didukung oleh dokumen pengiriman yang sah dan pesanan pelanggan yang disetujui. Sekian itu saja presentasi pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.